Hai sahabat online, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk kita mulai. Farel duduk di beranda rumah kontrakan kecilnya di Banyuwangi, memandangi langit pagi yang cerah. Suara burung terdengar merdu, namun hatinya terasa kosong, seperti ada lubang yang tak pernah tertutup sejak kecil. Sudah sejak lama ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, namun ia tak pernah tahu pasti apa. Ia hanya tahu, sejak kecil ia dibesarkan oleh seorang wanita yang dipanggil ibu, tapi tak pernah merasakan kasih ibu kandung. Hari itu, ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal. Farel ragu, tapi akhirnya ia mengangkat. Halo, ini Farel ya. Kami dari acara Pagi-Pagi Ambyar di Jakarta. Kami ingin mengundangmu sebagai bintang tamu, ujar suara perempuan di ujung telepon. Farel terdiam sejenak. Ia sering mendengar tentang acara itu dari teman-teman. Sebuah acara penuh kejutan dan emosi. Kami ingin membahas perjalanan karirmu dan ada seseorang spesial yang ingin bertemu. Lanjut suara itu. Seseorang spesial. Farel mengernyitkan dahi. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Tapi ia mencoba menahan diri agar tak terlalu berharap. Tolong datang ya, tiket dan akomodasi semua kami tanggung, kata si penelepon. Setelah menutup telepon, Farel hanya terdiam. Ia memandangi langit lagi, kali ini dengan pandangan kosong. Pagi itu, ia merasa perasaannya campur aduk, antara penasaran, takut, dan harapan. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu siapa-siapa dulu, bahkan ayah angkatnya. Dalam hati kecilnya, ada getaran yang tak biasa. Seolah alam ingin menyampaikan bahwa ini akan menjadi titik balik hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, Farel memejamkan mata dan berdoa, agar siapapun yang menunggunya di sana, benar-benar membawa jawaban yang telah lama ia cari. Pesawat yang ditumpangi Farel mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Ini bukan pertama kalinya ia ke Jakarta, tapi kali ini terasa sangat berbeda. Setiap langkah yang ia ambil di bandara seolah berat, karena pikirannya masih terus dipenuhi pertanyaan. Siapa yang ingin menemuinya? Seorang kru dari acara Pagi-Pagi Ambyar menjemputnya dengan ramah dan mengantarnya ke hotel berbintang yang sudah dipesan. Farel berterima kasih, meski di dalam dadanya rasa gelisah terus bergolak. Ia duduk di tepi ranjang kamar hotel, memandangi jam dinding yang seakan bergerak lambat. Besok pagi, ia akan tampil di acara live televisi nasional. Tapi bukan itu yang membuatnya gugup, melainkan kejutan yang dijanjikan oleh tim produksi. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan sebuah foto usang, foto dirinya saat bayi, satu-satunya peninggalan dari masa kecil yang misterius. Ia menatap lama foto itu, berharap bisa menemukan petunjuk, sesuatu yang menjawab teka-teki identitas aslinya. Malamnya, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, muncul bayangan seorang wanita yang tak ia kenali, tapi hatinya terasa hangat melihat wajah itu dalam imajinasinya. Jam 5 pagi, ia terbangun dan langsung mandi. Kru acara sudah menunggu di lobi untuk membawanya ke studio. Sepanjang perjalanan, Farel hanya diam. Ia mencoba menyiapkan mental, apapun yang akan terjadi nanti. Sesampainya di studio, ia disambut oleh pembawa acara dan tim makeup yang profesional. Tenang saja, Farel, hari ini spesial. Kita bikin kamu bahagia, ujar salah satu host sambil tersenyum. Farel hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak tahu apakah kebahagiaan itu benar-benar akan datang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Acara dimulai dalam waktu 10 menit. Ia diminta duduk di belakang panggung. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat naskah random acara di tangannya, ada bagian bertuliskan, SEGMENT kejutan spesial, pertemuan. Emosional, Farel menatap kata-kata itu dengan napas tertahan. Apa ini saatnya? Apakah benar dia akan dipertemukan dengan sosok yang selama ini ia rindukan dalam diam? Studio Pagi-Pagi Ambyar dipenuhi penonton yang antusias. Sorak-sorai dan musik pembuka mengiringi masuknya pembawa acara ke atas panggung. Farel duduk di kursi tamu, disorot kamera dari berbagai arah. Senyumnya hangat, namun dari matanya terlihat ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Pagi ini kita kedatangan bintang muda penuh bakat, Farel Prayoga. Seru salah satu host sambil mempersilakan Farel melambaikan tangan. Farel menunduk sedikit, menahan rasa gugup yang menyeruak dari dalam dadanya. Segmen pertama berjalan lancar. Mereka membahas tentang perjalanan Farel sejak viral, tentang lagu-lagunya yang digandrungi masyarakat.
Namun semua terasa datar di telinga Farel. Ia hanya menunggu satu hal, kejutan itu. Ada satu hal yang belum kamu tahu, Farel, ujar host utama dengan suara yang lebih dalam. Farel menoleh, menatap dengan ekspresi bingung. Kita kedatangan seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu. Seseorang dari masa lalumu, lanjut sang host. Penonton langsung bersorak. Musik dramatis mulai terdengar perlahan. Farel menelan ludah. Ia mulai merasa napasnya sesak. Tangannya gemetar di atas lutut. Tirai merah di sisi panggung perlahan terbuka. Seorang wanita parubaya melangkah keluar dengan langkah pelan dan mata berkaca-kaca. Ia memakai baju sederhana dan memeluk erat sebuah boneka kecil. Namanya Bunani, kata host. Ia adalah ibu kandungmu. Farel terdiam. Wajah wanita itu asing, tapi hatinya bergetar kuat. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa akrab. Wanita itu berdiri beberapa meter di depan Farel. Air matanya jatuh tanpa suara. Nak, Farel, maafkan ibu. Tangis penonton pecah. Host pun terdiam. Semua mata tertuju pada Farel yang masih membeku di tempat duduknya. Dengan gemetar, Farel bangkit. Langkahnya pelan, matanya tak lepas dari sosok wanita itu. Saat jarak mereka tinggal satu langkah, Farel terisak dan memeluk wanita itu erat. Ibu, katanya lirih. Pelukan Farel dan Bunani menjadi pemandangan yang membungkam seluruh studio. Tak ada yang bisa berkata-kata, semua tenggelam dalam haru. Bunani menggigil dalam pelukan anak yang telah ia rindukan selama bertahun-tahun. Aku rindu kamu setiap hari, nak, ibu gak pernah berhenti berdoa, bisiknya lirih. Farel menahan isak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi air mata terus mengalir tanpa bisa dibendung. Ibu, kenapa ibu pergi? Kenapa ibu ninggalin aku? Tanyanya perlahan, masih memeluk erat. Bunani menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menjawab. Dulu, ibu terpaksa, nak. Ibu ditipu dan dijebak. Aku bahkan gak tahu kamu dibawa kemana waktu itu, ucapnya sambil terisak. Pembawa acara ikut menenangkan suasana dan mempersilakan mereka duduk. Bunani mengusap pipi Farel dengan lembut, seolah ingin menghapus tahun-tahun yang terlewat. Sejak kamu hilang, ibu cari kemana-mana. Tapi aku bukan siapa-siapa, gak punya uang, gak punya kekuatan, katanya. Farel hanya menatap wajah wanita itu, mencari kebenaran di balik setiap kata. Aku cuma tahu satu hal, hatiku selalu percaya kamu masih hidup, lanjut Bunani. Suara tangis dari penonton terdengar dari berbagai penjuru studio. Dalam hati Farel, kekosongan itu mulai terisi. Potongan yang hilang dari hidupnya perlahan kembali. Ia menggenggam tangan Bunani erat. Aku mau dengar semuanya, Bu. Dari awal sampai akhir. Setelah acara usai, Farel dan Bunani dibawa ke ruang khusus untuk berbincang lebih dalam tanpa kamera. Farel duduk berhadapan dengan ibunya, perasaannya masih berputar antara lega dan bingung. Cerita semuanya, Bu. Aku siap dengar, meski itu menyakitkan, kata Farel mantap. Bunani menatap mata anaknya. Dengan getir, kamu lahir di saat ibu masih sangat muda. Ayahmu meninggal saat kamu masih bayi. Ibu waktu itu hidup susah. Aku kerja serabutan, bahkan makan pun kadang dari sisa warung, lanjutnya. Suatu hari, seorang laki-laki datang dan mengaku bisa bantu kehidupan mereka. Ia tampak baik di awal, tapi ternyata itu awal dari mimpi buruk. Pria itu memaksa Bunani menitipkan Farel ke panti asuhan dengan alasan ingin membantunya lebih dulu berdiri sendiri. Aku gak pernah lihat kamu lagi setelah itu, nak. Begitu aku kembali ke panti itu, kamu sudah dibawa orang entah kemana. Farel hanya bisa menggigit bibir. Ia merasa hatinya diremas. Bunani mengaku sempat menjadi asisten rumah tangga dan pencuci piring demi membiayai pencariannya. Bahkan sempat ditipu berkali-kali oleh orang-orang yang mengaku bisa mencarikan keberadaan Farel. Sampai akhirnya, aku lihat wajahmu di TV. Menyanyi, tersenyum, tumbuh jadi remaja hebat, kata Bunani. Ia tak bisa salah mengenali. Wajah itu terlalu akrab di hatinya, meski telah berubah. Semenjak itu aku berusaha menghubungi semua orang, semua stasiun TV. Sampai akhirnya acara ini merespon, jelasnya. Farel menggenggam tangan ibunya. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku gak pernah tahu semua ini. Aku pikir ibu membuangku. Bunani menggeleng cepat. Tidak, nak. Ibu mencintaimu sejak dalam kandungan. Kamu hidup karena cinta. Malam itu, Farel tak bisa tidur. Ia memandangi langit Jakarta dari balkon hotel.
Di tangannya tergenggam foto bayi yang selama ini menemaninya, kini tak lagi menjadi misteri. Bu Nani tidur di kamar sebelah, diundang menginap oleh tim produksi. Farel merasa hatinya hangat, namun pikirannya dipenuhi pertanyaan baru. Bagaimana ia harus menjelaskan semua ini pada keluarga angkatnya di Banyuwangi? Ayah angkatnya bukan orang jahat, tapi selama ini selalu menyembunyikan soal ibu kandung. Farel mulai merangkai rencana. Ia ingin menengahi tanpa menimbulkan luka baru. Ia juga ingin agar Bu Nani punya tempat tinggal layak. Saat ini ibunya tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Farel lalu membuka media sosialnya. Ribuan komentar masuk sejak acara tadi tayang. Mayoritas mendukung dan ikut menangis melihat pertemuan mereka. Beberapa bahkan menggalang donasi untuk membantu Bu Nani. Farel terharu. Dunia ternyata tidak seburuk yang ia kira. Ia menulis sebuah caption, "Tuhan akhirnya jawab doaku. Hari ini aku bertemu dengan bagian jiwaku yang hilang." Unggahan itu langsung viral dan dibagikan ribuan kali. Farel merasa tidak sendirian. Ia ingin menggunakan popularitasnya untuk memperjuangkan kisah ibunya juga. Ia memejamkan mata, berharap esok hari akan membawa lebih banyak keajaiban. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Farel merasa lengkap. Farel dan Bu Nani kembali ke Banyuwangi 2 hari kemudian. Sambutan dari warga sangat hangat. Banyak tetangga yang ikut terharu atas kisah mereka. Ayah angkat Farel, Pak Surya, menunggu di depan rumah dengan raut wajah tegang. Farel mendekat dan memperkenalkan Bu Nani. "Ini, ibuku." Pak Surya menunduk dalam-dalam. "Saya tahu hari ini akan datang, Rel." Bu Nani menatap lelaki itu. "Terima kasih sudah rawat anak saya selama ini." Pak Surya mengangguk pelan, tampak menahan emosi. "Saya gak bisa ganti kasih sayangmu. Tapi saya berusaha menjaga dia." Pertemuan itu berjalan damai, walau suasana masih canggung. Farel tahu, butuh waktu untuk menyatukan dua bagian hidupnya yang berbeda. Ia lalu mengajak Bu Nani masuk rumah, menunjukkan semua sudut yang dulu ia tempati. Bu Nani menangis melihat foto-foto kecil Farel yang digantung di dinding. "Terima kasih, karena kamu tetap tumbuh hebat meski tanpa ibu," ucapnya. Hari itu Farel mengajak ibunya berziarah ke makam nenek angkatnya, yang dulu ikut merawatnya. "Ibu, aku akan bahagiakan kamu. Aku janji," kata Farel sambil menggenggam tangan Bu Nani erat. Dari balik pohon mangga di halaman, angin berhembus lembut, seolah ikut menghapus luka yang telah lama tinggal. Kini, hidup Farel benar-benar dimulai dari awal, dengan cinta yang utuh. Kisah Farel dan ibunya menjadi pembicaraan nasional. Banyak media mengundang mereka untuk wawancara dan berbagi cerita. Namun Farel memilih menahan diri. Ia tidak ingin kisah ini menjadi bahan tontonan berlebihan. Ia ingin menjaga martabat ibunya yang selama ini hidup dalam kesederhanaan dan luka. Namun satu undangan ia terima, menjadi pembicara dalam seminar motivasi untuk anak-anak yatim. Di sana, ia menceritakan perjuangan ibunya mencari dirinya tanpa menyerah. Cinta seorang ibu tidak pernah mati. Bahkan ketika dunia menganggapnya tidak ada, ujar Farel. Tangis peserta memenuhi ruangan. Banyak anak-anak merasa terinspirasi oleh keteguhan Bu Nani. Farel juga memutuskan membuat lagu baru yang ia beri judul, "Peluk yang Hilang." Lagu itu langsung viral dan masuk trending di berbagai platform. Dalam video klipnya, ia menampilkan cuplikan pertemuan nyata dengan ibunya. Bu Nani muncul sebagai cameo, memeluk Farel di ujung lagu. Kisah itu tidak hanya menyentuh hati jutaan orang, tapi juga menyatukan keluarga-keluarga yang sempat terpisah. Farel menerima ribuan pesan dari anak-anak dan orang tua yang kembali berdamai. Ia sadar, hidupnya kini bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga harapan banyak orang. Dan semua itu dimulai dari satu pelukan di acara pagi hari. Dengan penghasilannya dari manggung dan video klip baru, Farel membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran Banyuwangi. Rumah itu ia berikan untuk Bu Nani sebagai hadiah. "Rumah ini bukan apa-apa dibanding cinta ibu yang gak pernah padam," kata Farel saat menyerahkan kunci. Bu Nani menangis dan memeluknya. "Aku gak minta apa-apa selain bisa ada di sampingmu." Farel juga menyekolahkan adik tirinya dari pernikahan kedua Bu Nani. Ia ingin keluarganya tumbuh dengan pendidikan dan cinta. Kini, setiap sore Bu Nani duduk di teras sambil menonton Farel latihan vokal. Mereka sering bernyanyi bersama lagu-lagu daerah dan religi. Kadang, mereka saling bercerita tentang masa lalu yang dulu menyakitkan, kini menjadi kekuatan. Farel juga rutin membawa Bu Nani mengunjungi panti-panti asuhan untuk berbagi.
Mereka ingin kisahnya menjadi pelipur lara bagi anak-anak lain. Bu Nani tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat itu. Namun satu yang ia yakini sejak dulu, cinta yang tulus tak akan pernah tersesat. Farel kini bukan hanya anak kebanggaan bangsa, tapi juga kebanggaan seorang ibu yang sempat kehilangan segalanya. Dan setiap malam, mereka berdua duduk di bawah bintang, mengulang kembali kisah pertemuan tak terlupakan itu. Setahun telah berlalu sejak pertemuan mereka di studio. Kini hidup Farel dan Bu Nani jauh lebih damai dan bahagia. Mereka sering menghadiri undangan bersama, tidak lagi menyembunyikan siapa mereka. Farel bahkan membuat dokumenter tentang kisah hidupnya yang diberi judul, Ibu, Aku Pulang. Film itu tayang di bioskop dan mendapat banyak pujian. Di akhir film, Farel menyanyikan lagu, Peluk yang Hilang, sambil memegang tangan ibunya. Tak sedikit penonton yang menangis, merasa kisah itu begitu dekat dengan mereka. Farel tidak pernah melupakan keluarga angkatnya. Ia tetap merawat hubungan baik dengan mereka. Kini dua dunia yang dulu terpisah, menjadi satu dalam harmoni. Bu Nani membuka warung makan kecil yang ramai dikunjungi warga. Farel sering membantu di sana saat tidak manggung. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa dan kedamaian. Banyak yang menyebut kisah Farel seperti sinetron. Tapi bagi mereka, ini adalah kenyataan yang penuh berkah. Farel kini tahu, cinta sejati bukan yang sempurna, tapi yang tak pernah pergi meski dipisahkan. Waktu, dan pagi itu, saat kembali muncul di pagi-pagi ambyar, ia berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, karena disinilah aku dipertemukan dengan hidupku yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah penuh emosi dan kontroversi hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kamu suka dengan cerita ini. Dan pastikan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi. Biar nggak ketinggalan cerita-cerita viral lainnya yang selalu seru dan penuh kejutan."